Loh, Habib itu pinjam motor saya. Pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas kok. Kok masih dilakukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Ya tiada lain karena apa itu saya punya pikiran itu durian. Bahkan pinjam mobil saya katanya 2 hari, nyampe 1 minggu, nyampe 10 hari, nggak dikembalikan. Saya ke Tamunan musafir, ke Tamunan musafir, musafirnya bilang Kiai mobil pancingan digadekan. Nah, setelah saya lacak digadekan kalau nggak salah waktu itu 18 juta. Coba diambil nggak boleh, harus ditebus. Coba. Ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta apa? Minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik jelita, umur 18 tahun diminta. Padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk pancingan minta izin sendiri sama walinya. Kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Jadi katanya pengen diberi rumah, tanah, tidak diberi. Pada akhirnya ini santri ini dicerai. Punya anak 1 loh. Masih muda banget loh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umar Sen. Kali ini kita sudah melihat cuplikannya ya, tentang curhatan beliau bahwa ada oknum Habib yang datang ke rumah, datang ke pondok, bukan ke rumah ya, meminjam motor tapi nggak dibalikin. Terus ada lagi yang minjam mobil 1 hari 2 hari nggak dibalikin, dan ternyata mobilnya itu digadaikan, ya, digadaikan. Dan digadaikan berapa? 18 juta harus menebus untuk mengambil mobilnya. Terus ada lagi juga beliau tentang ada seorang Habib yang umurnya 52 tahun meminta santri. Santrinya itu bukan yang tua, tapi santri masih muda, masih cantik ya kan, otomatis masih unyu-unyu lah ya. Dia minta kepada kiainya, dan kiainya memasrahkan kepada walinya. Karena walinya itu takdim kepada gurunya, maka pasrah ya, silakan diambil. Tapi ternyata apa, setelah 1 tahun diceraikan. Bayangkan ya, eh, kita semua tahu bahwa cerai itu tidak berdosa, tapi cerai itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tahu, masa sih dzurriyyat Nabi seperti itu? Betul nggak sih? Masa dzurriyyat Nabi pinjem, ya Nabi saja itu pernah mengatakan bahwa siapa yang punya hutang harus dikembalikan. Nah, ini bukan punya hutang, ini malah menipu ternyata ya kan. Dengan seperti itu bilangnya minjam tapi digadaikan. Itu kalau bukan menipu apa coba? Ya kan? Nah, itu yang pertama itu. Terus meminta santri. Jadi lucu saja ya. Meminta santri. Nah, apakah nggak berpikir secara logika? Ya kan, meminta santri yang masih cantik ya. Kalau kalau bukan nafsu itu apa ya? Kita secara logika lah ya. Banyak sekali, ini kita bukan menghina, bukan bukan mencaci maki atau menjelek-jelekan. Ini berbicara kenyataan ya. Kenyataannya memang seperti itu. Memang seperti ini kenyataan kita di Indonesia. Kita itu selalu takdim kepada para habib, ya kan? Kalau penjelasan beliau itu setelah ini itu ada bahwa jangan takdim kepada orang yang nggak berilmu ya. Meskipun Habib kalau nggak berilmu, wah jangan takdim lah, jangan ikuti. Itu perkataan apa? Perkataan yang setelah saya saringi seperti itu. Karena apa? Karena masa sih seorang Habib suka mencaci kiai?
Masa sih seorang Habib yang katanya daerah Rasul marah-marah, mencaci maki, ya kan? Mencaci maki NU, kiai, bukan orang biasa tapi kiai NU. Yang dulu juga pernah ada ngebukin suatu anak muda, ya kan? Jadinya apa? Secara logika itu nggak masuk akal. Bahwa kita tahu ya cerita-cerita tentang Nabi ya. Dulu Nabi Muhammad itu pernah apa dakwah ke suatu desa, itu pasti orang ingat nih bahwa Nabi itu dilempari batu sampai berdarah-darah mukanya, sampai-sampai itu ya yang diceritakan Kiai itu ada gunung pingin menghempit, sampai berdarah-darah. Nabi itu pingin yang marah itu bukan kanjeng Nabi tapi gunungnya yang marah. Kalau gitu kita himpit aja desa itu. Apa kata Nabi? Hei, biarkanlah. Mereka itu belum tahu. Nah, yang seperti ini yang kita itu nggak lihat di para habaib ya. Tidak melihat ya kan. Tidak melihat yang seperti itu. Marah-marah. Yang kita lihat itu marah-marah, mencaci maki, minta-minta. Itu banyak sekali yang kayak gitu ya. Jadi memang saya tidak memungkiri ya, banyak juga yang Habib yang baik ya. Kita berbicara yang tidak baik ya. Itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi sifatnya Nabi Muhammad SAW. Itu dari saya tentang komentarnya. Kita akan lihat ya penjelasan dari Kiai Haji Muharrar secara lengkap. Karena apa? Karena yang beredar di YouTube itu ada potongannya, makanya potongannya itu hanya menceritakan yang jelek, terusan tidak ada pemotongan yang tidak utuh lah. Nah, saya akan putarkan penjelasan beliau yang secara utuh dan kita simak bareng-bareng. Setelah kita simak, kita harus mencerna baik-baik dengan kepala dingin ya, benar atau tidaknya perkataan beliau, masuk di akal atau tidaknya ya. Dan ini semoga menjadi pencerahan buat kita semua. Oke, kalau gitu kita lanjut ya penjelasannya dari Kiai Muharrar tentang Habib atau Nasab Alawi. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharrar Hudori, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak Al Arba'in, menanggapi teman-teman yang berbagai macam tuduhan yang negatif terhadap hasil pemikirannya. Saya ini dari sejak lahir ini muhibbin berat sama dzurriyyati Rasul. Dzurriyyah lu ya. Sama dzurriyyah Rasul. Berhubung para habaib mengaku kalau dirinya dzurriyyah Rasul, saya pun hormat ayahku, kakekku, semuanya. Bahkan kalau ayahku itu ketemu non habaib itu, wah, seumpamanya ada tamu banyak itu khusus Habib itu diberi minuman yang ini, ada tamu-tamu diberi minuman itu loh, minuman yang gelasnya besar, paling besar. Jadi yang lain semisal dibuatkan kopi sama beliau ini dibuatkan kopi gelas besar dan apa itu ada rotinya, ada susunya gitu loh. Jadi ada penghargaan sendiri. Bahkan saya ini ada kursi khusus ini untuk duduk para habib-habib kalau ke sini. Saya silakan untuk duduk. Duduk ini dalam rangka untuk hormat. Jadi kalau cinta kami dengan dzurriyyah Rasul itu nggak perlu diragukan lagi. Saya sering loh setiap hari itu raketang mungkin 1.200.000, kadang 500, sering setiap hari. Saya nggak mau tahu. Saya itu yang penting beliau mengaku dzurriyyah Rasul, udah. Saya nggak mau tahu. Cuma ya, kalau beliau minta kemudian saya nggak punya, ya saya ngomong nggak punya. Lalu beliau melanat saya, ya udahlah, nasib. Dilanat. Seorang nggak apa-apa. Tapi lain waktu pun saya transfer juga. Ya. Bahkan nama anaknya ayah saya semuanya menggunakan nama-nama habaib.
Bahkan itu hadiah dari Habib-habib yang silaturahim. Setiap kali ibu itu hamil, ibu minta apa itu minta apa, ayah saya minta nama sama Habib itu. Kebetulan saya juga, ini saya namanya Mukharrar, ini hadiah dari Habib Ali dari Semarang kalau nggak salah. Cuma beliau mungkin udah wafat, mungkin karena udah itu dari sejak saya lahir. Kemudian apa itu di rumah saya ini sering ketamunan habaib. Dan saya apa itu berhusnudzon kalau pengakuan beliau adalah apa itu benar gitu. Bahkan pernah suatu ketika ada seseorang yang menurut orang banyak ini habib palsu, menurut orang banyak. Suatu ketika saya masuk di kamar mandi, kebetulan saya itu punya penyakit basir, penyakit bolen, apa mbah? Ambien. Saya masuk toilet, lalu saya berdoa, ya Rob, apabila tamu yang datang ke rumah saya ini benar-benar duriai Rasulullah, cucunya Rasulullah, hilangkan penyakit saya ini. Langsung seketika hilang. Jadi saya ini kalau sama habaib Alawi ini sudah nggak dilakukan lagi. Bahkan apa itu ini tadi kemarin ada apa, Habib nawarin madu ya, nawarin madu. Ini alhamdulillah ini madunya udah nyampe. Harganya ini 700.000. Semuanya loh ya, ongkirnya 700.000. Ini madunya. Harganya 700.000, dapat dua ini. Nah ini dapat dua. Ini ya tetap saya bayar. Bahkan saya sering beli madu dari Habib, beli sarungnya itu ya harganya 1 juta, ada yang 2 juta. Bahkan beliau kalau memberi sarungnya ini satu kardus, kadang 2 kardus itu sering, apalagi kalau hari raya. Jadi saya itu berani segala-galanya. Kemarin itu ada Habib dari Jepara membawa tasbih. Tasbihnya jumlahnya itu 100 atau 200 kalau nggak salah. Dan itu pun saya borong semua dengan harga yang mahal, sekian juta. Saya borong semua. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas kok. Kok masih dilakukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Ya tiada lain karena apa itu saya punya pikiran itu durian. Bahkan pinjam mobil saya katanya 2 hari. Nyampe 1 minggu, nyampe 10 hari, nggak dikembalikan. Saya ketamunan musafir. Ya, ketamunan musafirnya bilang, Kiai, mobil panjenengan digadekan. Nah, setelah saya lacak digadekan kalau nggak salah waktu itu 18 juta. Coba diambil nggak boleh, harus ditebus. Coba. Ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik cerita, umur 18 tahun diminta. Padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk panjenengan minta izin sendiri sama walinya. Kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Jadi katanya pengen diberi rumah, tanah, tidak diberi. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1, masih muda banget ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Jadi saya yang dimarahin banyak. Jadi masya Allah. Jadi kami itu beli barang milik habaib banyak ini. Perabot saya. Bahkan ada figura. Ada figura besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600.
figura. Tuh 400-600 di pasar. Beliau jual sama saya 4 juta. 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuman 500.000. Jadi udahlah nggak usah dijual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ia tetap ngoyak, bahkan melaknat, bahkan keluar dari mulut beliau ulama fusak gitu, ulama fasik juga. Pada akhirnya toh saya hutang nyampe. Itu asli itu. Saya hutang. Setelah saya hutang toh saya juga pusing bayarnya. Jadi saya itu berani segala-galanya dengan abaib itu. Asli itu. Sering itu ada Habib kesini minta santri, tak tawarin. Jadi namanya muhibin loh, muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakap. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya. Saya kalau depan Habib siapapun Habibnya ya, apa itu menunduk saya. Karena memang itu ajaran ayah gitu. Ayahku kebetulan kiai kampung loh. Kalau lihat orang pakai undil-undil loh, siapa yang nggak takdim nih? Itu jadi apa itu kalau kecintaan kami sama Duriyati Rasul, Duriyah lo ya, Duriyah. Berhubung Ba'alawi atau Habib itu ngaku sebagai Duriyati Rasul, saya ya hormat, saya muliakan gitu. Cuma apa itu kalau sudah apa itu keluar dari aturan syariat, keluar dari akhlak. Gimana? Silakan masuk Gus. Insyaallah. Gus, insyaallah. Dari mana Gus? Dari Bogor, insyaallah. Benar Gus? Ada yang ditanyakan? Sin pulang. Siapa? Nenek sakit. Oh, nenek sakit. Ya. Oke, salamkan nenek. Salam ayah ibu, oke? Semoga diberkahi ya. Oke. Jadi kecintaan kami sama Duriyah Rasul, Masya Allah. Saya itu, ya itu karena khusnudun saya yang totalitas. Sebagaimana Allah berfirman, liyudhiba ankumur risa 'alal baiti wa yutahhirkum tadhira. Jadi saya itu punya khusnudun bahwa Duriyati Rasul itu disucikan oleh Allah dari ridsun, dari perkataan yang jelek, dari perbuatan yang jelek gitu loh. Tapi akhir-akhir ini loh, Masya Allah. Nah, panjangan-panjangan kalau melihat di YouTube, di media sosial, bahkan yang saya alami sendiri, Masya Allah loh, sering kali seperti itu. Loh, saya itu sering kok, Habib itu hutang sama saya nggak dibayar. Sering. Dari nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya, banyak. Dari luar Jawa dan juga dari Jawa sendiri banyak. Nggak perlu saya sebutkan nama-nama beliau. Dan beliau ini benar-benar Habib, bukan Habib palsu, bukan. Saya itu kalau kenal sama Habib langsung tak tanya, namamu siapa, ayahmu siapa, kakekmu siapa, buyutmu siapa, tanggamu siapa, dik-dik siwurmu siapa, terus nyampe Rasulullah. Jadi ini yang apa itu menjadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan, mosok iya ada Duriyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah habaib, silsilah Ba'alawi nyambung Rasul. Bukannya tidak percaya. Hanya eskal. Jadi beliau ini benar-benar Duriyati Rasul apa tidak gitu loh. Masa Duriyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi jangan dianggap kalau saya ini apa itu benci dengan apa habaib, enggak. Cuma kami harus berbicara. Kalau perkara itu benar kita omongkan benar, kalau jelek ya kita omongkan jelek gitu. Mari. Dari mana? Dari NSC. Oh iya, oke siap. Ketemu sama Bu Siti sama Pak. Iya, bisa. Benar. Ya ini kedatangan bos-bos ini yang punya Nusantara. Mari. Duduk. Ya, pokoknya kami selalu cinta dengan Duriyati Rasul. Tapi kalau ada oknum, kalau ada siapalah, kemudian nasabnya keliru,
kemudian apa itu akhlaknya keliru, sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat. Ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya, kamu yang beredar ini, Duriya Rasul yang beredar ini, apa Habib-Habib yang beredar ini, yang akhlaknya tidak seperti itu, kamu percaya nggak kalau beliau itu duriyahnya Rasulullah? Nggak percaya. Ini tamu-tamu ini nggak percaya semua. Yang asli aku yakin beliau percaya yang asli. Bila mana akhlaknya memper-memper, gitu Pak? Gitu Pak? Bila mana akhlaknya memper-memper Rasulullah percaya. Tapi kalau akhlaknya nggak memper ya, sebagaimana kita hormat kepada Nabi Musa, walaupun Nabi Musa itu adalah putra angkatnya Fir'aun. Tapi kalau kita terhadap Kan'an, yang Kan'an itu adalah anaknya Nabi Nuh, bagaimana kita akan hormat kan? Begitu juga dengan apa itu Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun beliau ini adalah pamannya Rasulullah. Kalau keliru ya keliru gitu ya. Kalau keliru ya keliru, seperti Qabil dan Habil. Kalau Habilnya baik kita hormat, kalau Qabilnya tidak baik seorang pembunuh beda lagi. Ya ini apa itu untuk menangkal teman-teman yang ada di media sosial yang mengatakan Kiai Mukharrar, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak telah membatalkan silsilah Ba'alawi. Kapan saya ngomong gitu? Saya tidak pernah ngomong gitu. Saya tidak pernah mengatakan apa itu Habib-Habib itu silsilah putih. Tidak pernah, tidak pernah. Tapi kami sebagai muhibbin para habaib, saya tidak ridho kalau apa itu Duriyatir Rasul, Ahlul Bait yang telah disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang punya aliran darah yang sempurna, yang suci, kemudian dikotori sama oknum-oknum yang beliau-beliau ngaku sebagai apa Duriyatir Rasul, tapi ucapannya, perbuatannya, perangainya, akhlaknya jauh dengan Duriyatir Rasul gitu. Jadi jangan dikatakan bahwa rakyat Indonesia ini tidak percaya dengan Habib. Tidak, percaya. Cuma bila mana mereka seperti Nabi Musa, akhlaknya baik walaupun anak angkatnya Fir'aun. Tapi kalau mereka itu seperti Kan'an, siapapun orangnya loh, bagaimana kita akan percaya? Apa kata Allah? Falaisa, apa itu? Innahu ghairu amalin sholihin. Jadi apa itu gara-gara Kan'an itu amalnya tidak baik, maka tidak diakui duriyahnya Nabi Nuh. Laisa minka, laisa min ahlik gitu. Laisa min ahlik. Nah, apa itu Kan'an tidak termasuk keluargamu Nuh gitu. Jadi apa itu ini adalah apa itu menanggapi tuduhan teman-teman yang mengatakan bahwa saya adalah membatalkan nasab. Salah, saya tidak pernah membatalkan nasab. Kecuali ada keputusan dari Nahdlatul Ulama atau keputusan dari MUI atau mungkin keputusan dari pengadilan agama yang mengatakan apa itu Ba'alawi adalah nasabnya putus, baru saya ikutin. Jadi untuk sementara ini saya masih tetap apa itu berpegangan apa itu syuhroh wal ifadah. Kalau terkenalannya seperti itu ya seperti itu. Lagi pula di tempat kami juga banyak habaib, syarifah yang memasrahkan putranya untuk kursus dan juga mondok. Dan saya pribadi mohon maaf apabila apa itu ada beberapa apa itu cerita-cerita yang tidak berkenan, karena ini ya memang harus saya sampaikan. Dan apa itu sebagai contoh kecil gitu loh. Selama ini kiai-kiai itu sering didawiri sama habaib-habaib minta-minta, ya ada yang mintanya sih tidak maksa-maksa ada. Tapi sering maksa-maksa. Saya itu sering dimaksa-maksa. ini Masya Allah, ini korban dipaksa-paksa. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, tadi kita sudah melihat ya secara full ya tentang penjelasannya Kiai Mukharrar ya. Jadi ada orang yang bilang bahwa apa yang kita ributkan tentang nasab jangan ikut-ikutan. Bukan masalah nggak ikut-ikutan ya. Saya memang bukan ahli nasab ya, tapi pada kenyataannya ya seperti itu. Kiai aja sampai bercerita seperti itu, sampai curhat ya katakanlah. Kok kita nggak boomingkan, kita nggak viralkan ya, kita akan selalu dibodoh-bodohin lah teman-teman. Betul nggak? Coba
bayangin ya, kita itu dibodoh-bodohin diam saja. Ya makanya kita akan sampai diinjek-injek. Kayak dulu kita itu dijajah, kalau kita diam saja, kita dijajah, terus kita diam, terus nggak berpikir untuk merdeka, ya selamanya kita akan dijajah. Seperti ini, kita itu dibodoh-bodohin, kalau kita diam, ya kita akan dibodohin terus. Jadi kita harus bangkit, kita harus pakai secara logika. Tadi sudah dijelaskan bahwa beliau tinggal nunggu dari PBNU atau yang lainnya ya, MUI atau yang lainnya juga. Kalau bilang nasab Pahlawi terputus, beliau ikut. Berarti secara tidak langsung beliau itu tidak yakin dengan nasab Pahlawi ya. Beliau tidak yakin tentang Habib karena apa? Karena tingkah lakunya, akidahnya itu jauh dari kata sama dengan Nabi Muhammad ya. Jadi kita harus pakai logika, kita harus sadar, kita harus buka apakah betul seperti itu atau tidak ya. Jadi pakai ilmu lah, bukan takdim. Takdim boleh tapi yang berilmu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila saya banyak tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini hanyalah video untuk pengetahuan kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.